Hey, pernahkah kalian menemukan link yang mencurigakan ketika sedang menggunakan internet atau media sosial, atau bahkan menerima pesan tidak dikenal yang meminta data pribadi kalian? Hal-hal tersebut merupakan salah satu bentuk modus kejahatan cyber, sering dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data pribadi dari kita. Contohnya, data pribadi seperti alamat dan tanggal lahir yang ada di media sosial hingga password m-banking menggunakan metode mengelabui penerima pesan dan berpura-pura menjadi perusahaan palsu. Di era ekonomi digital saat ini, banyak masyarakat yang bisa dengan mudah mengakses dan menyelami internet. Namun, perkembangan digitalisasi yang signifikan ini tidak diimbangi dengan kemajuan pola pikir dan kewaspadaan terhadap bahaya-bahaya yang akan muncul di era ekonomi digital. Salah satunya yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan data. Hal ini terbukti dari masih banyak kasus pencurian data yang disebabkan karena kelalaian atau ketidaktahuan dari pengguna. Sepanjang tahun 2022, terdapat 400 juta kasus pencurian data yang didominasi oleh platform jejaring sosial. Menurut data dari Kemkominfo, pengguna internet di Indonesia saat ini telah mencapai 63 juta orang, dengan 95% dari angka tersebut menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Sejak 1 Januari hingga 22 Desember 2022, terdapat 8.831 kasus kejahatan cyber, dan faktanya angka tersebut naik 14 kali lipat dibandingkan periode yang sama di tahun 2021. Maka dari itu, teman-teman perlu tahu apa aja nih kasus-kasus kejahatan cyber yang sering ada di masyarakat dengan harapan kita dapat lebih waspada dalam menjaga keamanan data privasi masing-masing. Kejahatan yang pertama yaitu phishing, merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi data seseorang menggunakan teknik rekayasa sosial. Phisher merujuk pada istilah pelaku phishing. Data yang sering menjadi sasaran aktivitas kriminal phishing adalah data pribadi, meliputi nama, usia, alamat. Data finansial meliputi informasi rekening dan kartu kredit, serta data akun meliputi username dan password. Data sasaran tersebut biasanya disalahgunakan dan diperjualbelikan oleh phisher sehingga menimbulkan kerugian. Kerugian material seperti uang adalah salah satu fenomena yang paling sering dialami oleh korban. Seorang pelaku kejahatan phishing biasanya melakukan modus dengan berpura-pura menjadi seorang yang mengatasnamakan organisasi resmi. Phishing dapat dihindari dengan berbagai cara seperti rutin memeriksa keamanan gadget dan informasi privasi, tidak mudah tergiur dengan hadiah yang ditawarkan melalui pesan atau telepon, dan mengakses website menggunakan SSL atau Secure Socket Layer agar terlindung dari serangan online. Yang kedua, email spam. Aktivitas spam merupakan tindakan berulang-ulang mengirimkan email yang berisi konten yang tidak penting. Email spam biasanya berisi link atau URL atau Unique Related Location yang akan mengarahkan pada website berisi virus. Hal tersebut akan merujuk pada aktivitas pencurian data, penipuan, dan pemalsuan data. Kejahatan cyber seperti yang disebutkan sangat merugikan bagi seseorang yang menjadi korban email spam. Secara mudah, email spam berisi informasi yang berbentuk iklan secara halus yang menjadi pintu masuk kejahatan cyber. Hal tersebut merupakan cara atau metode pelaku untuk bisa mengarahkan korban pada situs-situs berbahaya sehingga pelaku bisa melakukan aksi kejahatan. Untuk menghindari modus ini, pengguna harus waspada dalam memberikan informasi alamat email. Apabila telah mendapatkan email yang kamu curigai seperti spam, jangan dibuka ya, tandai sebagai email spam dan langsung hapus pesan tersebut. Kejahatan yang ketiga adalah ransomware WannaCry, merupakan software jahat yang menyerang perangkat komputer dengan sistem operasi Windows. Pelaku akan mengenkripsi data korban dan menuntut pembayaran menggunakan Bitcoin untuk mengembalikan data yang telah dienkripsi oleh pelaku. WannaCry sudah menyerang lebih dari 230.000 komputer pada lebih dari 150 negara mulai sejak bulan Mei tahun 2017. Ransomware
dapat memasuki komputer kamu melalui email phishing atau website yang sudah terjangkit. Pencegahan serangan dari ransomware WannaCry ini dapat dilakukan dengan selalu mengupdate versi Windows kamu. Sistem yang biasa diserang adalah versi Windows lama seperti Windows XP dan Windows Server 2003. Selain itu, selalu lakukan backup secara rutin pada device yang berbeda, terutama untuk data-data yang penting ya. Virus ransomware dapat diatasi dengan melakukan backup data, menginstal perangkat lunak antivirus, hati-hati dalam menjalankan unduhan, lampiran, dan file yang tidak diketahui keamanannya. Nah, sekarang kita sudah tahu nih, kasus kejahatan cyber yang sering terjadi di masyarakat, serta bagaimana cara kita menjaga keamanan data masing-masing. Marilah kita lebih bijak dalam menggunakan internet, dan bagikan informasi ini untuk mewujudkan kesadaran terhadap privasi dan keamanan data.